Film dimulai di sebuah pegunungan kokoh di Italia, di mana tempat ini menjadi favorit bagi para penggemar panjat tebing. Salah satu pecinta panjat tebing adalah seorang perempuan bernama Kelly, yang berencana melakukan penyembuhan diri melalui kegiatan panjat tebing bersama sahabatnya, Sophie. Mereka menginap di sebuah pondok yang terletak dekat dengan pegunungan tersebut. Pada hari pertama penginapan, mereka terkejut mendengar suara mobil yang mendekat. Ternyata, mobil tersebut membawa sekelompok pria yang juga berencana melakukan penyembuhan diri melalui panjat tebing. Semuanya merasa gembira dengan udara segar di lingkungan pegunungan ini, yang berbeda dengan keadaan di kota besar tempat mereka berasal. Para perempuan ikut merasakan kegembiraan yang ditunjukkan oleh para pria. Suatu saat, terjadi kontak mata pertama antara Sophie dan seorang pria bernama Josh. Untuk menambah keseruan, Josh mengajak para perempuan untuk bergabung dalam pesta malam nanti, yang terdengar menarik bagi mereka. Namun, mereka memutuskan untuk membahas hal ini terlebih dahulu. Saat teman-teman Josh sedang membicarakan pendakian Gunung Batu, mereka mengetahui bahwa Josh sebenarnya sedang berusaha menggoda para perempuan, meskipun dia sudah memiliki tunangan. Meskipun demikian, Josh masih berani menggoda perempuan lain. Saat teman-temannya terus membicarakan tentang perilaku Josh, tiba-tiba dia muncul dari belakang untuk menyatakan kekesalannya. Ia merasa frustrasi karena hanya dirinya yang berusaha menggoda perempuan, sementara yang lainnya santai. Akhirnya, ia menangkap salah satu temannya dan menyampaikan sesuatu yang membuat Josh tersinggung, bahkan hingga menyerang temannya. Meskipun Josh berhasil melepaskan diri, ia akhirnya membalas dengan meledek temannya. Sementara itu, para perempuan membicarakan undangan dari Josh, dan Sophie tertarik untuk ikut serta dalam acara yang diadakan oleh para pria. Sambil Kelly berharap untuk tetap berpegang pada jadwal mereka untuk mendaki tebing di pagi hari, Sophie meminta untuk ikut sebentar saja. Meskipun awalnya Kelly memiliki keinginan untuk tetap pada rencananya, akhirnya dia setuju untuk bergabung dan mereka berdua akhirnya saling berkelit. Pada malam hari, ketika para perempuan dan laki-laki sedang bersenang-senang, Sophie menginformasikan bahwa dia dan Kelly berencana mendaki Gunung Batu melalui rute yang paling menantang. Sementara itu, para pria akan mengambil rute yang lebih aman di sebelah belakang Gunung Batu. Beberapa saat kemudian, seorang teman Josh bernama Reynolds menyadari bahwa Kelly terlihat hanyut dalam pemikirannya. Reynolds bertanya apakah ada cerita yang ingin dibagikan, dan meskipun Kelly awalnya menyatakan bahwa ceritanya tidak menarik, sebenarnya dia menyimpan pengalaman kelam bersama mantan kekasihnya yang meninggal karena suatu insiden. Hingga saat ini, Kelly masih menyimpan cincin yang ditinggalkan oleh mantannya. Ketika dirasakan bahwa sudah saatnya untuk bersantai, Kelly mengucapkan selamat malam untuk beristirahat, sementara Sophie masih ingin menikmati waktu luangnya. Namun, tiba-tiba Josh menahan tangan Kelly agar tetap tinggal di tempat tersebut. Sebagai respons, Kelly meminta agar Josh melepaskan tangannya, dan setelah beberapa saat, Josh akhirnya mengizinkannya. Beberapa waktu berlalu, Sophie masih bersama para pria dan sudah mengonsumsi cukup banyak minuman. Reynolds kemudian meminta kepada Josh untuk tidak memberikan minuman lagi kepada Sophie. Meskipun Josh menolaknya, ia kemudian mengusulkan agar Sophie bergabung dengan teman-temannya dan mengambil jalur belakang. Namun, Sophie menolak dan menganggap jalur yang akan diambil oleh para pria sebagai jalur yang kurang berani. Akibatnya, teman-teman Josh tertawa, meskipun Josh sendiri merasa tersinggung. Meskipun Sophie menyatakan kata pengecut dengan nada bercanda, Josh tetap merasa tersinggung. Maka, ketika Josh pergi untuk mengosongkan kandung kemihnya, dia mendekati Sophie dengan niat yang tidak pantas. Tentu saja, tindakan tersebut tidak diterima oleh Sophie, yang kemudian mencakar pipi Josh. Situasinya menjadi semakin kacau, hingga pada akhirnya Josh mencoba melakukan kekerasan seksual terhadap Kelly. Suara teriakan Sophie didengar oleh para pria, dan mereka segera menghentikan tindakan Josh. Akibatnya, Sophie berhasil melarikan diri, dan meskipun para pria menganggapnya sebagai kesalahpahaman, mereka memutuskan untuk mencari Sophie dan berbicara dengan baik-baik padanya. Namun, karena Sophie merasa ketakutan, ia terus berlari dari para pria, yang terpaksa berlari untuk mengejarnya. Saat Sophie terjebak di ujung tebing, teman Josh bernama Zack datang dari belakang untuk menutup mulutnya Sophie, menyatakan bahwa mereka hanya ingin berbicara. Meskipun Sophie tidak percaya, ia menggigit jari Zack,
membuat Josh semakin marah dan meninju wajah Sophie sehingga ia terpeleset dari ujung tebing dan jatuh ke tanah dengan keras. Kejadian ini menyebabkan kondisi Sophie kritis dengan tulang kakinya yang patah. Maka, Sophie meminta pertolongan dari para pria. Reynolds segera menelepon ambulans, tetapi Josh mencegahnya karena takut kejadian tersebut terungkap kepada polisi. Wajahnya membuktikan cakaran dari Sophie dan bekas gigitan dari Zack yang dapat mengancam mereka masuk penjara jika polisi mengetahui kejadian sebenarnya. Namun, Reynolds menganggap ini sebagai kecelakaan dan meminta pendapat teman-temannya. Ternyata, mereka sependapat dengan Josh. Salah satu teman Josh, yang sedang mengejar gelar sarjana hukum, bernama Taylor, diminta untuk memberikan wawasannya tentang hukum. Taylor menyatakan bahwa mereka bisa menggunakan pembelaan tuntutan pembunuhan tidak disengaja. Namun, karena adanya luka cakar di wajah Josh dan bekas gigitan di jari Zack, ada kemungkinan besar mereka akan terbongkar dan bisa dihukum 20 tahun penjara atas tuduhan upaya pembunuhan. Josh kemudian memutuskan untuk menganggap kejadian ini sebagai kecelakaan dan ingin agar mereka meninggalkan Sophie, meskipun dalam kondisi yang tidak hidup. Josh kemudian memutuskan untuk mengakhiri nyawa Sophie dengan batu yang dipegang oleh Reynolds. Josh mengancam dengan pisau sambil bertanya kepada Reynolds apakah ia ingin tetap bersama atau akan menghadapi nasib serupa. Reynolds terpaksa harus menuruti keinginan Josh. Ia kemudian kembali mengambil batu itu, dan akhirnya, nyawa Sophie diakhiri dengan kepala yang dihancurkan. Sebelum Josh dan kelompoknya melanjutkan tindakan mereka, Taylor ingat bahwa kukunya Sophie masih menyimpan bukti cakar, termasuk sedikit kulit Josh di dalamnya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membersihkan kukunya terlebih dahulu. Setelah semuanya siap, tubuh Sophie dibuang. Namun, tidak lama setelah itu, terdengar suara teriakan dari kejauhan. Ternyata, itu adalah Kelly yang membawa handicam untuk merekam. Hal ini karena Kelly mendengar teriakan Sophie ketika berhadapan dengan Josh dan kelompoknya, dan membuatnya curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Sophie. Setelah mengetahui bahwa Kelly dan para pria tidak ada di tempat biasanya, Kelly pergi mencari mereka di hutan terdekat sambil membawa handicam. Ketika Kelly melihat Josh dan kawan-kawan melakukan hal-hal yang tidak semestinya terhadap tubuh Sophie, Kelly mengaktifkan handicamnya dan spontan berteriak pada saat Josh dan kelompoknya membuang tubuh Sophie. Sebagai hasilnya, Kelly segera melarikan diri dari Josh dan kawan-kawan. Beberapa waktu kemudian, Kelly bertemu dengan Reynolds dalam keadaan sedang berlari. Namun, karena ia hanya terpaksa mengikuti rencana Josh, dengan sengaja ia membiarkan Kelly pergi dan akhirnya melarikan diri ke pondoknya. Di sana, ia mengambil peralatannya sebelum melarikan diri ke Gunung Batu. Tindakan ini diketahui oleh Josh dan kawan-kawan, yang kemudian mengejar Kelly saat ia mulai memanjat Gunung Batu. Salah satu temannya, tanpa pilihan lain, terpaksa memanjat untuk mengejar Kelly. Taylor hampir berhasil menangkap Kelly, namun Kelly berhasil menginjak tangannya, membuatnya hampir jatuh. Namun, Kelly tidak menyerah dan terus memanjat tebing hingga berhasil meraih tasnya, menyebabkan beberapa peralatan pendakian jatuh bersamaan dengan risiko Taylor hampir jatuh dari ketinggian. Meskipun demikian, Kelly tidak menyerah. Pada saat yang tepat, ketika Taylor hampir meraih kaki Kelly, ia langsung menginjak Taylor, dan akhirnya Taylor jatuh dari ketinggian. Akibatnya, Taylor mengalami patah tulang kaki yang serupa dengan yang dialami oleh Sophie. Josh dan kawan-kawan kemudian menunda pengejaran mereka untuk membawa Taylor ke pondok, di mana mereka merawat luka kakinya. Setelah meninggalkan Taylor untuk melanjutkan mengejar Kelly, Josh dan kawan-kawan membawa tas peralatan mereka ke Gunung Batu. Di sana, mereka melihat Kelly yang mahir memanjat dan sudah terlalu tinggi untuk kembali tanpa tali. Tak lama setelah itu, mereka menemukan HP milik Kelly yang terjatuh tetapi masih berfungsi. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyimpannya. Josh kemudian ingat bahwa ia meninggalkan sarung tangannya di pondok. Maka, ia pergi ke sana sendirian dan menyuruh kedua temannya untuk menunggu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Reynolds untuk membujuk Zack agar memberitahu polisi kebenaran bahwa Josh lah yang bertanggung jawab atas kematian Sophie. Namun, Zack enggan setuju karena ketakutannya akan ancaman 20 tahun penjara yang disebutkan oleh Taylor. Karena Josh memakan waktu yang lama untuk datang, Zack memutuskan pergi ke pondok untuk menemui Josh. Namun, sebelum Zack bisa masuk, Josh keluar dengan rasa kesal saat melihat Zack datang. Sementara itu, Kelly terus memanjat hingga berhenti saat bertemu dengan seekor ular. Untuk menghindari mengalihkan perhatian ular, Kelly memilih untuk berdiam diri, dan akhirnya ular tersebut menjauh. Ia melanjutkan pendakian sampai telapak tangannya terluka. Oleh karena itu, Kelly memutuskan untuk istirahat sejenak sambil meminum botol minumannya.
Namun, ketika ia meletakkan botolnya di samping sebentar saat mengatur tasnya, ia tanpa sengaja menjatuhkan botol itu, sehingga pasokan airnya habis.